career sharing session yang diadakan oleh One HR. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, teman-teman. Nama saya Ratna Novianti, biasa dipanggil Ratna. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan konstruksi di Balikpapan. Saya dari One HR. Saya akan memandu acara kita malam ini bersama dengan Bapak Effendi Ibnu. Tapi supaya lebih akrab kita panggil Mas Effendi aja. Setuju. Boleh ya, kita panggilnya Mas Effendi aja. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ke materi, saya izin untuk Coach DT menjelaskan sedikit tentang One HR kepada partisipan kita malam ini. Saat ini ada 127 partisipan yang sudah join. Mungkin sebagian besar adalah member One HR, tapi bisa jadi ada yang masih belum tahu detail One HR itu apa sih gitu. Mungkin izin Coach untuk menjelaskan sedikit tentang One HR. Mungkin Coach DT-nya sedang tidak memantau. Apa boleh saya bantu? Boleh, Mbak Sandra ya? Iya. Boleh, Mbak. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih, selamat malam semuanya. One HR adalah non-profit HR organization yang bertujuan untuk membantu HR-HR seluruh Indonesia bertumbuh terus dan bisa berkontribusi dimanapun berada. Dan terima kasih kepada TeachMe juga yang sudah memberikan Zoom-nya untuk dipakai One HR berulang-ulang selama Kopdar online ini. Dan saya senang sekali malam ini salah satu dari member kita, Ratna Novianti, juga bersedia menjadi moderator. Mudah-mudahan berikutnya ada lagi volunteer-volunteer lain yang juga mau terlibat lebih banyak di dalam One HR. Dan terlebih lagi senang sekali malam ini Pak Effendi Ibnu, ini dulunya adalah klien saya zaman Mercer, dan kita sering ketemu terus di dalam komunitas-komunitas HR, dan hari ini senang banget bisa menanggap beliau. Semoga ilmunya bisa dibagi-bagikan pada kita semua ya. Itu aja dari saya. Thank you. Makasih Mbak Sandra. Ya, sama-sama. Semoga member One HR tambah banyak dan kita tambah sering ngadain acara Kopdar seperti ini ya. Karena Amin. mungkin salah satu sisi positif dari kondisi saat ini, di mana banyak keterbatasan, tapi kita jadi bisa lebih banyak belajar, termasuk Kopdar-Kopdar seperti ini, karena kalau offline kan kita butuh persiapan sepertinya jauh lebih lama, bisa hampir 1 atau 2 bulan gitu, tapi kalau Kopdar online gini lebih singkat dan bisa lebih banyak waktu untuk belajar. Semoga kita bisa terus ngadain acara kayak gini. Oke, malam ini kita akan ngebahas tema tentang mental agility leadership during crisis yang akan disampaikan oleh Mas Effendi. Saya izin membacakan sedikit CV dari Mas Effendi. Beliau berpengalaman kurang lebih 34 tahun dan hampir 32 tahun di HR, di antaranya 11 tahun di IBM IT Company, 4 tahun di Makro, perusahaan retail sebagai HR Director, 11 tahun di GE, Financial Service dan Media Company sebagai HR Director Indonesia. Pak Effendi adalah psikologi industri dari Universitas Indonesia dan meraih Master of Business Administration dari IPMI, International Business School. Oke, temanya menarik sekali nih Pak. Sorry, kita panggilnya Mas ya, biar akrab ya. Ya. Saya suka melupakan kesepakatan sendiri gitu. Maaf. Oke, Mas Effendi, ini temanya menarik sekali.
sekali, khususnya buat saya yang dari kaum HR milenial gitu. Mas, pertama kalinya saya bekerja dan mengalami kondisi seperti ini gitu. Pastinya ini jadi tantangan tersendiri juga buat kita, terutama kami kan masih mengikut leader gitu. Jadi gimana sih sebenarnya leadership yang bisa kita terapkan dari krisis ini? Mungkin detailnya nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Effendi untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan waktu selama 90 menit ini. Teman-teman nanti boleh yang ingin bertanya bisa melalui chat, nanti kita akan coba bacakan, atau mungkin nanti bisa bertanya langsung dengan Mas Effendi. Iya. Mungkin bisa kita langsung mulai aja materinya, Mas Effendi. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ratna sebagai moderator saya. Saya memang lebih senang dipanggil Mas. Karena kelihatannya lebih mudah. Jadi begini kawan-kawan semuanya, malam ini saya ingin introduce psychology. Jadi ini kita jadikan psychology evening. Kita bicara mengenai psikologi, bagaimana hubungannya dengan kepemimpinan atau leadership dalam krisis sekarang ini. Ini nanti suatu dialog aja saya kira. Jadi jangan sampai nanti mungkin jadi ada question and answer, tapi justru mungkin dialog, pendapat, karena itu bagus sekali supaya ini hidup. Saya tidak akan terlalu panjang pertama presentasinya, nanti kita langsung bisa dialog. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Denny, Coach Denny, karena telah menyulap slide saya ini jadi bagus sekali nih. Tadinya nggak sebagus ini. Tapi yang penting adalah nanti kita bagaimana kita mengerti dan kita saling sama-sama belajar dalam bidang mental agility. So, saya mulai sedikit dengan pertanyaan ini. Kawan-kawan semuanya di sini apakah cenderung mempunyai pemikiran terbuka, open-minded, atau senangkah kita misalnya selalu come up dengan new ideas gitu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah atau suatu persoalan, apakah ada ide-ide baru biasanya. Kemudian sehari-hari apakah kita sering sekali menanyakan what if atau bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu dan seterusnya. Jadi ada keinginan-keinginan untuk imajinasi gitu. Menanyakan sesuatu, apakah sesuatu ada, kalau misalnya seperti ini akan bagaimana impact-nya dan seterusnya. Dan juga kita paling sebel, apakah kita paling sebel ya kalau ada orang menjawab pertanyaan, ini kita memang selalu begini cara melakukannya gitu. We have always done this way. Gitu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hal yang baru. Nah, kalau kawan-kawan semua menjawab yes dari semua ini, most probably kawan-kawan atau semuanya adalah mempunyai mental agility tadi. Jadi saya memulai, kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, dengan demikian maka sore ini kita bicara mengenai mental agility, leadership during crisis, dan kita bicara mengenai bagaimana kalau ini ada pepatah dari Nietzsche, suatu filosof. Udah sebelumnya, maaf. Ya, jadi bahwa kita ini memang pada dasarnya kalau bisa bertahan karena adanya krisis, maka suatu kemungkinan besar kita bisa bertahan dan kita bisa tetap hidup dengan baik. Kalau kita bisa bertahan, kalau kita mengalami masalah-masalah yang berat seperti misalnya sekarang ini COVID-19. Kemudian bahwa kita ada istilah menerima gitu ya, menerima keadaan seperti ini. Tapi bukan berarti menyerah. Karena kalau kita bisa bilang acceptance, kita bicara mengenai in psychology, kita bicara acceptance itu adalah bukan berarti
approving, tapi kita berserah diri gitu. Tapi bukan menyerah atau give up. Nah, oleh sebab itu kemudian kita bicara mengenai bagaimana kalau kita menghadapi COVID-19 ini atau krisis seperti ini. Dengan mental agility tadi. Slide berikutnya. Nah, oke, kita bahas sedikit mengenai agility ini, karena ini kata-kata yang sudah terlalu sering dibicarakan. Jadi sebetulnya apa dalam bahasa Indonesia kita mungkin bisa bicara mengenai gesit, lincah, dan seterusnya. Tapi sebetulnya sinonim atau persamaan dari agility ini kita bicara mengenai ada unsur-unsur smart atau pintar gitu ya. Ada unsur cepat, ada unsur hidup sekali misalnya keadaannya. Dan juga tentu saja alert, selalu berhati-hati dan waspada. Nah, nimbleness juga seringkali diartikan sebagai agility dalam artian bisa bergerak cepat gitu, ringan bergerak cepat dan seterusnya. Nah, elemen-elemen atau agility ini itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi misalnya equilibrium atau balance, adanya balance antara berbagai unsur gitu. Kemudian juga adanya koordinasi, ada percepatan dalam agility itu. Biasanya kalau agility kita bicara mengenai speed atau sesuatu yang cepat. Nah, berikutnya kita bicara mengenai slide berikutnya mengenai physical agility dan mental agility. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai agility, kita bisa bagi dua, yaitu physical dan mental. Nah, physical agility kita bicara mengenai ada contoh cerita ini mengenai dari teman saya, tapi dia membaca dari National Geographic. Jadi kawan-kawan tahu nggak bahwa singa itu persentase untuk bisa menangkap mangsanya itu sebetulnya kecil, sekitar 5-6% gitu. Kalau dia lari menangkap mangsanya, itu hanya kemungkinannya 5% yang bisa ketangkap. Kalau wolf atau anjing liar, itu bisa sampai di bawah 10% lah. Tapi kawan-kawan tahu nggak bahwa cheetah itu kalau dia lari ingin menangkap mangsanya itu bisa 60% most of the time bisa kena atau tertangkap. Karena apa? Di sini cheetah ternyata itu mempunyai physical ability itu. Jadi bisa bergerak dengan cepat dan ringan. Jadi dengan kemudahan dan cepat membelok, cepat larinya, meskipun dia sprinter ya, cheetah itu bukan maratoner. Jadi dia kalau udah nggak ketangkep mungkin nggak bisa bertahan lama untuk mengejar, nggak bisa mengejar terus. So kita bicara mengenai physical agility ini adalah kita bicara mengenai seperti cheetah itu gerak yang cepat, mudah, cepat untuk berbelok dan istilahnya adapt to directions atau bisa mudah untuk cepat untuk menyesuaikan diri dengan tujuannya. Gitu. Oke, berikutnya kita bicara mengenai mental agility. Nah, malam ini kita bicara mengenai mental agility. Apa sebetulnya? Sebetulnya kita bicara mengenai bagaimana otak kita ini bisa cepat, sharp atau tajam gitu ya. Jadi misalnya dalam kita, anak-anak kita mungkin atau waktu dulu kita masih muda, bagaimana kecepatan kita untuk menyelesaikan masalah matematik misalnya di sekolah gitu. Ini kalau ada di suatu kelas ada 30 murid gitu, ini beda-beda nih kecepatannya kan kita waktu dulu. Nah, mungkin kawan-kawan termasuk yang cepat atau yang kurang cepat. Tapi ini menunjukkan bahwa mental agility seseorang itu, jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu masalah atau problem dengan cepat. Dalam hal ini misalnya matematik dan seterusnya. Nah, learning agility juga, learning agility ini adalah suatu skill yang sangat diperlukan kalau kita ingin menjadi leader, pemimpin yang sukses dalam karir kita, dalam bisnis. Kalau nggak salah next week itu belum minggu depan itu akan ada
pembicara khusus mengenai learning agility, jadi mungkin saya tidak akan terlalu panjang di sini. Tapi pada dasarnya sudah survei terbukti bahwa learning agility itu adalah key to leadership success. Kawan-kawan mesti ingat kalau di human resources kita semuanya, kalau kita menginterview seseorang untuk kita nanti hire, itu yang penting sekali kita bahwa yang ada area penting adalah bagaimana orang itu bisa atau kandidat itu bisa belajar dengan cepat atau quick learner itu yang biasanya kita sebut quick learner. Itu suatu modal yang bagus sekali, quick learner. Jadi kita mungkin kalau mau menerima atau hiring, ini salah satu skill yang kita butuhkan ya, dan kita harus make sure bahwa kandidat akan bagus di sini. Jadi learning agility. Tentu saja nanti itu ada assessment-nya bisa dilakukan dengan psychological tools tertentu. Berikutnya. Nah, kita bicara mengenai business agility sekarang. Nah, kita konteksnya malam ini memang saya ingin sekali untuk introduce psychology dalam artian mental agility, namun bagaimanapun karena kita bekerja setiap hari professionals terutama in human resources, tidak terbatas di situ, maka kita bicara mengenai bagaimana business agility, bagaimana sesuatu bisnis itu, apalagi di masa krisis seperti sekarang, we have to be agile. Nah, saya beberapa kali ikut waktu itu sessionnya 4 seri ya dari Coach Danny, saya kira bagus sekali itu, dan beberapa hal ini juga saya mendapatkan dari situ. Jadi we have to build our business gitu agile gitu ya, apalagi. Nah, agile dalam hal bisnis konkretnya adalah being able to quickly atau rapidly respond to change dan menyesuaikan diri, adapting. Kawan-kawan, saya kira tahu kita semuanya bahwa banyak bisnis di berbagai industri itu yang karena COVID, mereka mengalami penurunan tajam in terms of revenue, dan bisnisnya jatuh sekali ya. Saya kemarin baca mengenai Astra di industri di mobil otomotif itu turunnya bisa 60%, 70% turunnya gitu. Kalau hotel, forget it. Hotel itu mungkin hanya turunnya 90% misalnya gitu. Jadi, nah, bagaimana kita bisa industri atau bisnis itu adapt to those kind of situations gitu. Nah, jadi kita ini udah berjalan 3 bulan, ada suatu elemen tertentu yang kemudian menyebabkan ada suatu hal yang sudah stable, jadi tidak naik turun lagi, tapi mungkin sudah tahu bahwa we have to do something different gitu. Nah, bagaimana suatu organisasi bisa adapt to the market environment secara produktif dan cost effective, itulah adalah yang dinamakan organisasi yang agile. Jadi contohnya, saya sekarang ini menjadi advisor di Hermina Hospitals Group atau PT Medika Loka Hermina. Nah, sejak COVID ini tentu saja kawan-kawan tahu bahwa meskipun hospital industrinya diperlukan atau service-nya diperlukan, tapi pada waktu COVID ternyata turun juga revenue-nya sekitar 30-40%. Kenapa? Karena tadinya orang-orang kalau sakit sedikit atau perlu periksa dokter, dia pergi ke rumah sakit kan untuk diperiksa. Tapi sekarang kan enggak, orang takut. Nah, oleh sebab itu berkurang revenue dari outpatient ya. Tapi apalagi juga ada. Jadi kalau nggak penting sekali atau nggak emergency, pasien orang nggak ke rumah sakit. So, bagaimana caranya kemudian Hermina dan rumah sakit yang lainnya itu adapt to the situations ya. Tentu saja kemudian banyak yang melakukan sebagai virtual clinic ya misalnya. Seperti yang dilakukan oleh misalnya Halodoc dan seterusnya. Kami di rumah sakit semuanya Hermina juga mempunyai service seperti itu sekarang, dan itu cukup laku gitu. Karena orang akan virtual call dan kemudian keadaannya bagaimana diperiksa oleh seorang dokter virtually gitu, dan kemudian diberikan obat atau apapun
seperti konsultasi gitu. So, business agility ini penting sekali dan ini terbukti bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa survive atau yang nggak mati ya, yang mempunyai business agility seperti ini. Jadi mereka bisa membuat produk baru atau introduce a new kind of service dan seterusnya seperti itu. Berikutnya. So, kawan-kawan tentu saja ingin sesuatu yang konkret ya. Ini menarik ini ya. Jadi, konkretnya caranya bagaimana kita meningkatkan mental agility kita. Nah, ini kita talking about personal, apalagi nanti kita menjadi pemimpin, bisa kita menjadi team player di suatu organisasi tentu saja. So, ada 7 yang disarankan ya dari berbagai source ini saya dapat juga dari berbagai webinar atau seminar yang saya ikuti. Juga dari pengalaman-pengalaman pribadi, saya bekerja di beberapa perusahaan sebagai HR leader. Nomor 1 adalah baca atau read more, exercise for the brain. Jadi pada dasarnya, in order to have a mental agility, we have to otak kita harus jalan ya istilahnya. Read, membaca. Karena dengan membaca kita bicara mengenai bisa membaca itu kawan-kawan bisa tergantung apa yang kita baca, tapi bisa menghibur, bisa mengurangi stres. Ada peningkatan cognitive skills atau cognitive skills kita naik, thinking skills kita juga bisa naik, dan syukur-syukur bisa improve empathy atau memori kita juga akan lebih bagus. Jadi gini, kenapa membaca itu bisa improve our empathy? Empathy penting sekali sebagai leader ya. Karena dengan membaca tentang sesuatu kejadian atau masyarakat tertentu atau community tertentu, kita bisa mengerti, oh begitu toh keadaan di komunitas seperti itu. Jadi tergantung yang kita baca, kita bisa makin mengerti. So that's why reading is important untuk meningkatkan mental agility. Yang kedua, nah ini bagus sekali exercise finding. Cara meningkatkan mental agility adalah juga dengan menemukan beberapa possible solution atas suatu masalah atau problem. Kawan-kawan tahu dalam kita kalau bekerja di kantor misalnya, ada suatu project, selalu harus ada plan A, plan B, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau plan kita ini satu tidak jalan, misalnya tidak sukses, maka apa yang kita akan lakukan? Nah, cara-cara exercise untuk membuat beberapa alternatif atau rencana ini adalah penting. Itu meningkatkan mental agility seseorang. Waktu saya menjadi waktu dulu kita di training and development kita suka ada exercise atau mungkin dalam acara workshop dan seterusnya. Itu biasanya ada brainstorming, ada exercise. Misalnya contohnya salah satu ini, coba kawan-kawan tahu paperclip kan? Paperclip bisa digunakan untuk apa saja. Gitu. Nah, oke, semua orang nanti kemudian kawan-kawan semuanya nulis ya apa saja. Mungkin bisa 1 menit kawan-kawan melakukan sekarang. Jadi paperclip itu bisa dijadikan apa saja, coba kawan-kawan. Kecuali untuk nomor 1 tentu saja untuk kertas ya, clipping kertas ya. Tapi apalagi bisa. Nah, itu sebanyak mungkin kawan-kawan, sebanyak mungkin. Nah, exercise seperti itu adalah akan menjadikan kita itu tadi ya, finding lots of possibilities atau solution dengan demikian meningkatkan mental agility. Kawan-kawan tahu bahwa dalam exercise come up with as many uses of paperclip itu, kawan-kawan mungkin berapa? Nemu 15, 20 hal. Tapi ada orang yang bisa menemukan cara come up with the use of paperclips itu sampai 100 loh kawan. Bisa. Jadi oke. Nah, ini exercise seperti ini itu menyebabkan kita menjadi mentally agile gitu ya. Berikutnya nomor 3 adalah take a hike. Nah, ini saya kira sudah biasa exercise physically, intellectually, ini penting sekali, itu akan benefitnya akan banyak. Kalau kita misalnya ya jogging, kita naik gunung atau apa, karena ini boosting energy basically.
Dan ini bagusnya adalah improve mood. Suasana hati kita akan improve kalau kita sering jalan atau exercise. Waktu di COVID, keadaan seperti sekarang ini, work from home, saya yakin kawan-kawan meningkat ini. Apa namanya, exercise atau jalan pagi dan seterusnya. Saya seminggu 3 kali itu jalan pagi setiap hari. Padahal tadinya enggak. Padahal tadinya hanya weekend saja. So, basically improving mood, boosting and energy. Bisa kita tidur dengan lebih nyenyak. Basically boosting mental ability. Nah, itu penting sekali kita exercise itu physically. Karena physically akan mempengaruhi mentally seperti itu. Berikutnya adalah nomor 4 adalah bagaimana tuh meningkatkan mental agility adalah dengan kita tahu how do we spend our energy gitu. Jadi ini penting juga. Ini seperti kayak doing things that matters gitu ya. Nah ini antara lain begini bahwa kalau mental energy kita harus kita protect juga istilahnya seperti itu. Artinya begini contohnya. Percuma kita bicara mengenai hal-hal yang tidak atau di luar kemampuan kita. Jadi kawan-kawan pernah dengar istilah tentu saja circle of influence dan circle of concerns ya. Jadi don't waste your time, energy untuk membicarakan sesuatu yang di luar circle atau kemampuan kita. Nah, spend energy di sesuatu yang kita bisa mempengaruhinya. Maksudnya seperti itu. Jadi circle of influence kita. Nah, spend our energy to finding solution. Nah, misalnya seperti itu. Dalam keadaan sehari-hari di kantor kita, saya kira ini kita exercise, ini kita lakukan terus ya, bahwa dari circle hal-hal yang kita harus finding solution atau mencari sesuatu. Di waktu saya bekerja di GE, General Electric, kita tuh punya nilai-nilai kan, value. Saya kira semua perusahaan punya values. Nah, salah satu growth values daripada GE itu waktu itu adalah solving the world's problem. Jadi purpose adanya GE itu adalah antara lain to solve, mencari penyelesaian atau solusi atas masalah-masalah di dunia ini. Oleh sebab itu waktu itu GE dan sampai sekarang produknya antara lain adalah mesin pesawat terbang, generator, mesin untuk tenaga listrik dan seterusnya. So, solving the world problems. Nah, kelima adalah try new things. Nah, ini sebetulnya ada berhubungan juga dengan nomor 5, maaf. Ya. Try new things. Jadi jangan terlalu senang saja dengan comfort zone atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Saya kira banyak waktu itu artikel atau pendapat dari beberapa pembicara juga mengenai kita harus pilih salah satu ya, kita mau berkembang, growing, or kita mau comfort zone, karena nggak bisa dua-duanya. Kalau kita mau berkembang terus dan growing, then we have to be discomfort kadang-kadang, atau mempunyai hal yang baru, memulai hal yang baru. Nah, mental agility bisa juga di-improve atau di-enhance kalau kita learn something new. Learning something new atau sesuatu yang baru bisa juga mengurangi problema mengenai daya ingat dan seterusnya. Misalnya gini, misalnya kawan-kawan sekarang ini sudah, saya kira masih ada nggak ya orang yang melakukan teka-teki silang ya? Itu mungkin zaman dulu. Nah, tapi taruhlah kita sudah biasa melakukan teka-teki silang, tapi sekarang kita coba ayo bermain misalnya chess atau jadi hal-hal yang baru yang kita temukan dan kita coba gitu misalnya. Saya sekarang ini lagi berusaha untuk gini, salah satu hal yang saya miss itu dalam hidup adalah belum bisa main piano misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini ada cara baru. Kita bisa belajar piano dari aplikasi ya, dari online. Nah, itu sedang kita coba. Nah, hal seperti ini nih, mencoba sesuatu yang baru
Itu will kind of improve or grow your mental ability. Yang keenam, eliminate distractions. Dalam hidup kita banyak sekali distractions ya. Kalau kita fokus, kalau kita melakukan sesuatu itu kita lebih baik lebih fokus. Karena fokus juga akan improve your mental ability. Ada survei yang membuktikan bahwa multitasking itu yang digembar-gemborkan itu sebetulnya itu it doesn't work itu menurut survei ini. Jadi kadang-kadang kan orang seringkali membanggakan ya bahwa dia bisa multitasking gitu ya, melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Tapi yang ternyata dari mental ability dari survei di universitas mana di luar negeri itu menunjukkan bahwa sebetulnya lebih efektif kalau kita itu fokus, and then kita selesai itu kemudian kita fokus ke yang lain dan seterusnya. Jadi not being multitasking, karena multitasking bisa jadi nanti semuanya nggak selesai gitu seperti itu. Nah terakhir adalah ketujuh adalah let go of self consciousness. Jadi gini, maksudnya seperti ini bahwa kadang-kadang kita itu terlalu self conscious ya, atau terlalu memperhatikan diri sendiri, itu khawatir ini, khawatir itu, kita takut dikomentari oleh orang lain atau dinilai oleh orang lain. Nah itu lupakan saja, itu let go, artinya jangan sampai seperti itu. Karena we have to believe in ourselves gitu. Your ability atau kemampuan atau itu akan meningkat kalau kita confident atau have belief in ourselves gitu. Nah, itu 7 hal konkret yang kalau kita coba lakukan nanti, maka kita hopefully akan improve, meningkatkan mental agility kita. Nah, kalau mental agility kita meningkat, maka as a HR professionals, as a leaders in the workplace, kita bisa lebih efektif dan lebih successful. Ya, Ratna, berikutnya adalah kita bicara mengenai mental agility dan HEDS. Nah, ini menarik sekali nih. Kawan-kawan tahu pernah dengar mengenai HEDS enggak? HEDS adalah, saya nggak mau promosi atau jualan ini, tapi sedikit ini penting sekali karena ada hubungannya dengan mental agility. So HEDS is Harrison Assessment Talent Solution. Jadi suatu assessment tools ini. Pada waktu saya bekerja di Bakri Group, saya pakai, waktu bekerja di Intraco-Pentas, saya juga pakai ini. Saya sekarang di Hermina menjadi advisor, kita Hermina Hospitals juga memakai HEDS Assessment Tools ini. Nah, ini menarik sekali. Kemudian saya melakukan sedikit research atau istilahnya melihat hubungannya antara HEDS Assessment dengan mental agility. Jadi di HEDS itu, kawan-kawan, itu assessment-nya berdasarkan traits atau kecenderungan seseorang. Nah, ternyata ada 4 hal di HEDS assessment itu yang berhubungan dengan mental agility. HEDS adalah singkatan dari Harrison, jadi orang yang menemukan tools ini adalah Harrison namanya. Dia itu seorang psikolog dan mathematician, bayangin. Jadi 2 skills yang dia jadikan satu sehingga HEDS ini adalah suatu assessment psikologis tapi sangat terukur atau kuantitatif sifatnya. So basically HEDS ini dalam 4 elemen yaitu self motivation, initiative, enthusiastic sama wants challenge itu ada elemen-elemen traits-nya yang diukur. Mengukurnya tentunya dengan kuesioner, dengan pertanyaan. Pada dasarnya kesiapan mental menghadapi tantangan itu menunjukkan mental agility itu tadi. Dan ini skopnya adalah dalam HEDS ini adalah suatu how do we manage our stress gitu. Harrison Assessment Talent Solution, betul. Nah, contohnya begini, seseorang yang skornya tinggi, by the way, skor tinggi di HEDS itu adalah 7,5 ke atas ya.
artinya bisa diandalkan dia dalam traits itu. Jadi contohnya kalau self motivation-nya tinggi, seseorang itu ada kecenderungan dia memang mental agility-nya tinggi. Gitu. Kalau dia sangat berinisiatif, sangat antusiastik dalam melakukan sesuatu, dan selalu ingin tantangan baru atau wants challenge. Nah, ini semua menunjukkan bahwa high score in the 4 elements atau 4 traits ini, jadi itu menunjukkan dia bahwa dia mental agility-nya tinggi. Nah, jadi kalau saya sebagai HR director misalnya pada waktu di Intraco, saya interview eksekutif atau posisi tertentu, ini saya selalu hedge istilahnya, saya minta dia juga melakukan assessment ini, melakukan hedge ini. Hedge-nya ada beberapa pertanyaan aja, questionnaire seperti biasa. Nanti ketika kemudian bisa tahu bahwa dia akan strong di sini atau tidak. So, mental agility ini penting sekali. Karena begini, kalau kita mau meng-hire seseorang, candidate kita interview atau kita assess, tentang functional skills and experience, tentu saja itu kita bisa tahu dari what previousnya dia di perusahaan yang lalu, achievement-nya seperti apa. Tapi yang lebih penting lagi adalah mental agility ini, dan ini ada 4 traits ini penting sekali untuk kita ketahui, sehingga nanti kita bisa, orang ini nanti adaptif atau apapun masalahnya atau keadaannya, krisisnya, dia bisa mempunyai mental agility sehingga dia bisa berhasil untuk mendapatkan solusi itu dalam masalah-masalah itu. So, mental agility, which is including tadi learning agility dan seterusnya, itu penting sekali kalau kita mau external hire ya, meng-hire seseorang. Itu sedikit sekali. Kemudian beberapa chart berikutnya ini mungkin cepat saja. Jadi kita bicara mengenai inilah. Saya baca waktu itu dan juga mengikuti suatu seminar mengenai seseorang yang filosof ya, Frankl ya. Jadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan berikutnya, Ratna. Kita sering sekali dengar mengenai kalau ada solusi atau offer atau apa segala macam atau sesuatu itu, orang selalu tanya mengenai what's in it for me ya, betul nggak? Sering kali gitu. Nah, ini ada pemikiran bahwa what's in it for me itu udah masa lalu itu. Karena itu menunjukkan bahwa orang untuk kepentingan diri sendiri, betul nggak? Nah, yang lebih kekinian adalah bahwa seseorang itu harus melihat apa yang saya bisa berikan pada dunia ini dengan kreativitas saya misalnya. So looking at beyond ourselves gitulah, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau kita menerima sesuatu dari dunia ini, dari orang-orang di sekitar kita dan seterusnya, how can I receive from the world with appreciation? Bagaimana saya bisa appreciate? Bagaimana saya bisa berterima kasih dengan humility atau kesederhanaan untuk selalu ingin belajar gitu. So this is thinking about more than ourselves, bagaimana kita bisa menerima dan tiap kali belajar. Dan nah, kemudian kita bicara mengenai how can I express my attitude and courage to protect the dignity. Jadi hal seperti itu kita. Nah, begitu berikutnya Ratna. Nah, kemudian kita bicara mengenai applying 3 avenue ini, mungkin saya agak cepat sedikit karena waktunya, dan kemudian kita bicara berikutnya terakhir. Nah, oke. Nah, kemudian mental agility ini penting sekali sampai kita menemukan makna gitu ya. Jadi basically makna seperti apa. Jadi Frankl yang filosof itu kita bicarakan mengenai 3 hal yang penting dalam mental agility, yaitu bahwa adanya mindfulness, what's happening. Kita harus tahu mengenai what's happening in the situations.
what are my options here, apa kebebasan apa yang saya punyai, dan kemudian pada dasarnya bagaimana hidup kita ini bisa menambah kehidupan dan humanity kita gitu, atau tetap mempertahankan adanya humanity kita. So mental agility kita bicara mengenai beyond ourselves, kita bicara mengenai mindfulness juga, dan kebebasan untuk berpendapat, mempunyai sikap tertentu. Ya, saya kira itu. Berikutnya Ratna. Nah, kemudian berikutnya ini sedikit sekali. Jadi gini, bahwa konkretnya terakhir my chart saya kira ini kita bicara mengenai resilience in mental agility. Dalam elemen of mental agility kita bicara mengenai resilience atau daya tahan itu penting. So kita bicara mengenai 6 hal ini yang nanti kita bisa dialog saja. Jadi ada learning, ada adaptability, ada kelenturan ya, fleksibilitas. Kemudian ada internal locus of control dalam artian sesuatu yang terjadi di dunia ini atau itu adalah atas pengaruh dari saya gitu, bukan pengaruh dari di luar saya dan seterusnya. Dan kemudian juga adanya mental agility juga menunjukkan adanya persisten atau determinasi pada seseorang. So itu adalah mungkin pertama kita bahas mengenai mental agility. As I said before, kita bicara mengenai psychology evening ini, kita bicara mengenai lebih ke psikologinya, namun sangat berhubungan dengan bagaimana kita memimpin dalam suatu perusahaan, bagaimana kita menjadi seorang leader yang bisa memberikan added value di tempat kita bekerja. Terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan luar biasa sekali dari Mas Effendi tentang mental agility leadership during crisis. Mungkin saya rangkum sedikit, Mas Effendi. Jadi mental agility itu ada 2 tipe, kelincahan fisik dan kelincahan mental, begitu ya. Terus ada 7 cara untuk meningkatkan mental agility itu. Pertama dengan lebih banyak membaca, fokus pada menemukan banyak solusi yang ada. Atau yang ketiga melakukan exercise. Terus melindungi energi mental kita gitu ya. Terus belajar hal baru. Mencoba untuk menghilangkan gangguan, dan yang terakhir tadi let's go of self. Jangan takut untuk dikomentari. Itu keren banget Mas Effendi. Kadang kita tuh, apalagi kalau kami nih yang HR milenial gitu ya, ketakutan terbesarnya adalah mendapat komentar. Oke, saya stop screen dulu. Ini ada beberapa yang sudah raise hand sepertinya Mas Effendi. Kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Ya, silakan. Silakan Ratna yang pilih. Siap-siap. Saya yang pilih dan Mas Effendi yang menjawabnya. Saya tadi ada lihat yang raise hand itu Bunda Agus ya. Bunda Agus, boleh di-unmute? Ya, selamat malam. Terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung. Malam. Iya, Pak Effendi, terima kasih sekali. Saya baru belajar nih, luar biasa materi yang Pak Effendi sampaikan. Saya mengelola homeschooling, karyawannya sih nggak banyak ya. Cuma karena mungkin mohon tips sedikit yang praktis gitu, karena memang untuk SDM-nya ini saya ambil dari berbagai background, tidak hanya di pendidikan, namun kendalanya adalah karena saya memberikan peluang kepada calon karyawan yang saya rekrut itu adalah learner, jadi dia mau belajar
dan kemudian jujur gitu. Nah, ketika ada salah satu kejujuran itu, katakanlah kalau di skala 1 sampai 10 gitu ya, ya di skala 5 saya masih memberikan peluang gitu loh Pak Effendi. Nah, ternyata pada aplikasinya tidak jujur. Bagaimana nih saya menyiasatinya? Terima kasih. Baik, sebentar. Mungkin saya agak... Oke, jadi begini. Kalau kita assess seseorang untuk sebelum kita ingin menerima dalam kerja itu sebetulnya kita tentukan dulu kan skornya. Misalnya contohnya tadi saya pada waktu Hatch itu saya menentukan misalnya skor yang akan kita yang positif atau yang bisa kita terima adalah 7,5 ke atas, misalnya seperti itu ya. Itu tidak boleh diturunin atau diturunkan. Kita harus agree to that. Nah, itu satu. Tapi kemudian yang bicara mengenai kejujuran atau integritas dan in fact integrity itu memang sesuatu hal yang sulit untuk di measure atau diukur ya. Yang kita bisa lakukan adalah interview in depth gitu, itu penting sekali. Dan kemudian kita melihat background-nya atau masa lalunya, itu mungkin bisa menggambarkan bahwa seseorang itu pada dasarnya ada integritas atau tidak, atau masalah tertentu atau tidak gitu. Nah, jadi saya kira penting sekali bahwa kalau kita ada candidate atau itu kita stick to our plan atau minimum requirement seperti apa dan traits apa yang kita inginkan. Jadi saya kira the job itu kita harus terjemahkan kepada itu tadi kalau kita assessment traits atau kecenderungannya apa saja yang kita butuhkan, essential. Kalau di Hatch itu namanya essential traits. Jadi traits yang diperlukan untuk orang bisa berhasil di posisi ini. Nah, itu kita ukur. Nah, dengan demikian maka quantitatively dan kemudian kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang kurang bagus, yang tidak bisa diterima. Mungkin itu ya sedikit gambaran. Kita bisa bicarakan lagi nanti ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Agus pertanyaannya. Mas Effendi, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Pak Amin Miftahudin. Pak Amin boleh di-unmute, Pak? Halo, Pak Amin masih? Atau saya bacain aja pertanyaannya? Iya, bacain dulu. Dibacakan aja, Mbak. Oh, ini nih, udah masuk Pak Aminnya. Silakan, Pak. Silakan. Waduh, saya membacakan punya saya sendiri ya. Baiklah. Bertanya langsung gitu, Pak, lebih tepatnya. Oh iya. Nggak, karena sudah ditulis, jadi saya bacakan ya. Pak Effendi yang baik hati, bila di suatu perusahaan memiliki karyawan dengan rata-rata masa kerja yang panjang ya. Katakan usia rata-ratanya itu 47 tahun. Artinya ini satu perusahaan dengan karyawan yang sudah lama banget ya. Rata-rata mereka juga punya belief bahwa the current business practice itu sudah terbaik gitu. Sehingga motivation to change mungkin ya, dan learning motivation juga saya pikir cukup rendah. Impact-nya juga mungkin ya udahlah kan toh sebentar lagi juga saya mau pensiun. Sehingga dengan bekerja seperti biasa ya saya nunggu aja gitu dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Nah, menurut pengalaman Pak Effendi, strategi G2 apa atau efektif yang perlu diterapkan dalam konteks meningkatkan mental agility, karena bagaimanapun juga kan di dunia berubah gitu kan. Dan kalau perusahaan ini tidak segera berubah, maka implikasinya cukup nyata lah. Bisa jadi dia akan tertinggal dan akhirnya kolaps gitu. Nah, kalau kita ngomongin rata-rata ini, kalau pengalaman saya, karena saya pernah di tempat kerja seperti yang sekarang ini, yang seperti ini, dengan karyawan sekitar 1000-an orang, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Miftah, panutan anak muda yang hebat ini.
Jadi begini, saya pernah mengalami itu, Mas Miftah. Ini benar-benar pernah di perusahaan yang saya mungkin nggak usah sebut namanya dulu. Saya pernah mengalami itu. Jadi we have to shake the trees istilahnya ini. Jadi kita tidak bisa menerima meskipun seseorang itu dalam karirnya 3-4 tahun lagi misalnya atau mungkin sedikit lebih mau pensiun, tapi kita tidak bisa kemudian comfort zone itu kita biarkan saja. Jadi waktu saya di perusahaan tertentu tadi itu saya dalam tanda kutip mempunyai keuntungan karena ada tahun itu pada waktu itu mungkin tahun masalah besar ya, ada tahun 2017 mungkin ya itu benar-benar ada masalah di mana ya resesi lah, basically ekonomi turun dan kemudian akibatnya revenue dan sales atau sales semuanya turun dan kemudian kita harus melakukan restructuring. Nah dalam hal itu maka no stones left unturned istilahnya, jadi semua efisiensi struktur structure kita rubah semuanya. Dengan demikian juga kita berikan kesempatan, tapi harus diberikan kesempatan bahwa seseorang itu untuk improve atau grow dalam karirnya. Contohnya begini konkretnya. Jadi kita mengadakan suatu ideation workshop. Jadi itu di mana dalam beberapa grup gitu kita berikan mereka kesempatan untuk what do you do to improve the company dalam keadaan seperti ini gitu. Nah, kemudian mereka semuanya dilibatkan dalam satu kita sebutkan pada waktu itu mungkin hackathon ya. Jadi basically mereka discuss pakai metode design thinking. This is our customer, yang diperlukan apa sekarang, kita punya kekuatan kita di mana, sehingga nah semua itu kita libatkan, Mas Miftah. Semuanya kita libatkan, termasuk yang sudah senior-senior itu yang notabene in comfort zone itu. Nah, kemudian kita measure performance-nya, dan kemudian kita canangkan istilahnya role and responsibility baru untuk menindaklanjutin ide-ide tadi. Dan akhirnya mereka tergugah, Mas Miftah, untuk kemudian bersama-sama dengan yang muda-muda yang antusiasmenya masih tinggi itu, kemudian dalam suatu project gitu. Kita namakan beberapa project charter, kita announce gitu, dan masing-masing grup terdiri dari istilahnya mix gitu, mix orang-orang yang muda dan baru sama orang-orang yang sudah senior yang mungkin justru akan pensiun, tapi akhirnya mereka terbawa untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak, kita juga memberikan decision yang pasti, yang firm, dalam artian you are given 90 days plan untuk improve yourself atau mengikuti project-project ini. Kalau enggak ya you have to leave the company gitu. Pada waktu itu saya seperti itu. Dan alhamdulillah bisa banyak yang kemudian antusiastik lagi dan care lagi terhadap kemajuan perusahaan. Hanya sedikit yang benar-benar nggak bisa dan terpaksa harus dirilis gitu. Mungkin itu, Ratna. Ya, bisa cukup menjawab ya, Pak Amin, Pak Amin Miftahuddin. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Lanjut lagi nih, Mas Effendi. Ya. Ada dari Pak Ketut Sunaryanto. Ya. Pak Ketut? Atau saya bacain kali ya? Oh ini Pak Ketutnya udah masuk nih. Boleh Pak, silakan Pak Ketut. Langsung komunikasi dengan Mas Effendi, Pak. Ya, makasih. Langsung belajar sama gurunya nih. Baik, Pak Effendi, belajar dengan materi yang barusan disampaikan, saya sangat tertarik dengan yang slide yang agak akhir tadi, yang mental agility tadi. Yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya trigger kita supaya bisa segera embrace terhadap mental agility ini apa ya? Atau mungkin
apakah harus kita kepepet dulu ya terhadap suatu masalah yang sangat pelik, baru kemudian kita menjadi seorang mental agility. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali Pak Ketut. Jadi gini, kita sudah kejadian bahwa kita ini ada sesuatu yang memepet kita tadi, jadi keadaan COVID-19 ini, sehingga kemudian terlihat bahwa seseorang itu mentalitinya agile atau tidak, atau dia bisa bertahan atau tidak, atau dia bisa resilience atau tidak. Jadi dalam posisi keadaan sekarang ini memang sudah terjadi bahwa kita harus meningkatkan mental agility kita karena kemudian sudah terjadi itu. Nah, tapi sebetulnya dalam keadaan normal istilahnya, sebetulnya waktu saya di beberapa perusahaan misalnya di GE waktu itu, kita seringkali ada periodically lah, bukan seringkali, itu ada workshop atau basically training and development gitu. Yang ini yang berusaha untuk enhance atau meningkatkan mental agility daripada our managers gitu. Itu istilahnya kuadran 2, artinya kalau belum terjadi krisis itu dilakukan periodically itu bagus. Jadi meningkatkan mental agility of our leaders gitu. Tapi yang sekarang keadaannya sudah terjadi, so we have to mungkin akibatnya akan lebih cepat kita harus kemudian do exercise ini meningkatkan agilitas kita gitu, dan being resilience, dan itu semuanya perlu perlu coach mungkin ya, perlu counselor gitu, consultation gitu, karena sesuatu ini sudah terjadi gitu. So hopefully kalau kita berada di suatu perusahaan sebagai leader, apalagi kita misalnya HR leader, I think kita harus mengadakan itu ya, sosialisasi, kita harus mengadakan workshop atau engage the people gitu, dan kemudian dikuatkan ya istilahnya mentalnya gitu, sehingga mereka bisa bertahan tetap contributing for the company gitu. Mungkin itu Pak Ketut sementara ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut atas pertanyaannya. Lanjut lagi nih Mas Effendi, ada dari Mbak siapa tadi itu namanya, saya lihat dulu, Istining. Halo Mas Isdar. Halo. Ya, silakan. Dari siapa tadi? Dari Istining. Kalau tadi Pak Ketut kan nanya apa perlu kepepet dulu nih baru. Nah, ya. kalau Mbak atau Mas ini ya, Istining ini dia nanya, apa yang perlu dilakukan atasan agar muncul bawahan yang memiliki mental agility? Oke, wah ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, saya kira tadi ya saya sebutkan kalau belum terjadi, sebetulnya sudah harus ada sebagai HR leader gitu atau learning and development leader gitu, mungkin yang itu memang harusnya sudah mempraktekkan atau bikin beberapa workshop gitulah atau training sessions gitulah untuk meningkatkan resilience, mental agility dan seterusnya ini. Jadi itu bisa dengan tadi yang saya sebutkan salah satu contoh kecil, ada kita get together diagonal slice, artinya dari beberapa fungsi, dari beberapa level of positions, kemudian adakan suatu workshop. Workshop itu bisa saja itu nggak harus meningkatkan mental agility namanya, tapi misalnya solving problems gitu ya, solving problems. Kemudian di dalamnya ada yang saya namakan waktu itu saya di Intrakompenta saya adakan suatu session namanya ideation session. Jadi di mana kita 30 orang duduk di suatu ruangan, kemudian talking about new ideas gitu. Nah, jadi kemudian ditindaklanjutin, dibikin suatu project namanya dibikin project charter, dan kemudian semuanya kontribut untuk memberikan pandangan maupun solusi atau rencana kerja gitu. Nah,
ini semua kalau dilakukan periodically, saya kira will improve learning process, flexibility, tadi yang saya sebut sebagai internal locus of control gitu. Jadi ini semuanya adalah elemen dari mental agility gitu. Nah, jadi seperti itu Ratna ya. Terima kasih. Semoga Mbak Isti terjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau saya tangkap sih tadi dari Mas Effendi itu kita bisa ngelakuin workshop gitu ya Mas ya. Minimal membuat mereka bisa menciptakan problem solving. Antara lain ya. Ya, oke. Lanjut ya Mas Effendi, masih aman ya? Masih. Silakan. Boleh ini komentar? sangat banyak yang pengen bertanya sama Mas Effendi. Ada komentar dari Mas Susetyo. Ya, boleh sekarang? Silakan. Boleh. Yang saya tangkap tadi nampaknya memang mental agility ini sesuatu yang sangat diperlukan untuk seorang leader. Karena seperti kalimat yang terakhir tadi, sebenarnya mental agility ini ya memang mentalnya orang problem solver. Karena masalahnya bagi HR apa istilahnya lah, itu bagaimana menciptakan orang-orang menjadi problem solver. Jadi bukan sekedar menjalankan sesuatu yang rutin saja. Yang rutin tetap penting ya, karena mungkin 60% dari kegiatan kita itu sebenarnya rutin. Tapi menyiapkan mental agility ini terutama adalah jangan menghindari masalah. Ya, jangan menghindari masalah, ini yang menurut saya penting. Saya tertarik pada tadi tayangan yang kedua tadi ya, yang Viktor Frankl tadi tentang fakta tadi ya, tentang fakta ya kalau nggak salah ya, atau menerima. Menurut saya pada seorang leader itu sebagai seorang problem solver itu yang pertama berani melihat fakta apa adanya. Mengapa ini penting? Karena kadang-kadang kita itu ada selective perception. Jadi fakta-fakta yang sesuai dengan mau saya anggap benar. Fakta-fakta yang tidak sesuai dengan mau saya anggap bukan fakta misalnya gitu. Nah ini mengganggu seorang problem solver. Pada tayangan yang kedua itu menurut saya keberanian kita untuk melihat fakta apa adanya dari tangan pertama. Ini yang nomor satu. Sebab kalau kita membuat keputusan dari fakta atas dasar opini-opini, itu dari awal sudah bias. Nah, komentar saya yang berikutnya itu yang gambar leopard tadi ya. Mengapa mereka punya kelincahan luar biasa itu? Apa tadi? Cita tadi. Mengapa? Ya memang mungkin struktur fisiknya kalau dari segi fisik, tapi sebagai dari segi psikologis di aspek manusia, menurut saya kita harus bisa meletakkan semua beban. Kalau kita punya harapan terlampau tinggi, itu jadi beban. Kalau kita takut diketawain, itu jadi beban. Kalau kita takut gagal, jadi beban. Nah, beban-beban ini yang harus diletakkan. Diletakkan artinya untuk sementara diletakkan, kita melihat fakta apa adanya, lalu solve the problem. Saya rasa yang lain-lain tadi, Pak Effendi menyampaikannya sudah sangat jelas ya, sudah sangat bagus, sangat jelas. Tapi saya menggarisbawahi ini karena saya khawatir HR ini kadang-kadang, maaf kata ya, tidak semuanya, kadang-kadang hanya menjadi follower. Ya, tapi tidak melihat fakta yang dihadapi perusahaan. Melihat fakta ini menurut saya langkah pertama seorang leader dari segi mental agility. Lalu meletakkan beban yang banyak. Keinginan untuk ngetop, keinginan untuk nama baik itu bisa jadi beban. Kalau itu jadi beban, keinginan untuk diakui dan sebagainya, maka kita menjalankan sesuatu itu pamernya pribadi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Effendi pada akhir-akhir tadi. Sentralnya pasti diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau solve problem kan pada orang banyak. Kan untuk dirinya sendiri saja. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Susetyo. Saya tadi lihat Mas Basuki Ismail. Halo. Oke, silakan Ratna. Berikutnya. Ya, berikutnya ini
ada pertanyaan dari si Ari Kartika, Mas Effendi. Oh ya, teman saya Oh ya, dari salam. LPTUI ya. Wah, ini bukan teman ini, saya muridnya yang tepatnya. Hebat nih. Terima kasih, terima kasih waktunya saya dikasih kesempatan. Saya juga lihat di situ ada Mas Isdar itu. Ya, Isdar top nih. Halo Mas Ari. Salah satu alumni. Siap. Oke, sebetulnya saya pertama terima kasih, yang kedua sebenarnya saya pengen dapat waktunya Mas Effendi, tapi lebih khusus mungkin nanti saya minta waktu untuk sharing di tempat saya. Tapi mungkin itu nanti. Cuma saya ada satu pertanyaan tadi yang saya ingin tanyakan. Sekarang ini kan situasinya lebih banyak kita itu bekerja masih belum full WFO ya, masih banyak yang WFH gitu ya. Ya. Hingga kalau tadi banyak program-program atau kegiatan yang sifatnya lebih fisik ya, lebih pemahaman saya dengan agility itu saya pakai 2 kata, gigih dan tahan banting untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Itu terjemahan saya ya. Nah, dalam situasi sekarang ini kita sulit ya mengajak tim untuk melatih itu, gigih, tahan banting. Jadi ya seperti contohnya Mas Effendi tadi kan ada hiking, ada aktivitas fisik yang memang mungkin itu yang barangkali paling mudah dan paling cepat untuk melatih orang untuk gigih gitu ya. Ini PR saya itu sekarang bikin apa ya, kalau waktu belum COVID kita bisa bikin jogging rame-rame, sepeda juga masih bisa sekarang, tapi mungkin lebih riskan. Mungkin ada alternatif lain Mas Effendi yang bentuknya mungkin tidak fisik tapi bisa agility secara kelompok gitu ya di satu tim. Terima kasih. Wah, Mas Kartika, Ari, terima kasih nih. Saya kira memang kita bisa pikirkan bersama nih. Nah, not necessarily the answer is from me, tapi begini, saya kepikir begini ya, Mas Ari ini. Mas Ari tahu nggak, pernah dengerin nggak bahwa Erwin Gutawa itu sama siapa namanya penyanyi Afgan ya, dan satu lagi itu bisa bikin orkestra loh dengan oh iya. Ya, pernah lihat ya. Menurut saya itu hebat sekali. Iya, pernah saya ada konser. Ya. Bagaimana orkestra seperti itu dengan 40-50 orang yang main itu dia bisa istilahnya bentuk jadi suatu benar-benar show gitu. Tanpa mereka ketemu satu sama lain, dan kemudian itu yang namanya, kalau menurut Profesor Renal Kasali itu, kalau saya nggak salah ingat, itu adalah mobilization and orchestration itu. Jadi bagaimana seorang leader itu bisa memobilisasi dan mengorchestrate. Nah, saya bayangin session-session seperti itu bisa dilakukan misalnya dengan memberikan tugas-tugas tertentu dan kemudian bertemu dalam satu webinar tertentu. Jadi memang secara fisik kita belum bisa sekarang ini ya, karena mungkin baru sepedahan aja baru saja dibuka itu, dan itu pun harus ada jarak. Tapi saya kepikir gitu along that line Mas Ari, bahwa masih bisa sesuatu dilakukan yang menyebabkan seseorang itu harus disiplin pada waktunya dia bermain ini, dan kemudian meskipun nggak pernah bertemu, ya, tapi jadi menjadi satu orkestra yang bagus sekali. Mungkin along that line ya Mas Arya, kawan-kawan kita bisa lebih detail lagi, mungkin bicarakan kalau bisa saya bantu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Ari pertanyaannya. Oke, Mas Effendi kita masih lanjut? Masih. Banyak banget yang pengen bertanya sama Mas Effendi. Ini ada dari Pak Dudi Arisandi. Wah, anak muda ini. Iya, di manakah dia Pak Dudi Arisandi? Bisa unmute? Hadir.
Oke, siap. Ya, Pak F mau tanya aja. Lift mah hilang dong. Pak F, Ya, kedengeran nggak Pak? siap. Mau nanya Pak, Kedengeran. ini aja sih Pak F, hal apa aja sih yang bisa bikin upaya kita untuk membangun culture mental agility ini bisa gagal gitu? Bisa apa? Bisa gagal, bisa nggak berhasil. Iya. Wah, bagus sekali ini pertanyaannya. Mungkin nanti Coach Denny kalau bisa bantu juga boleh nih. Jadi gini, mental agility ini menurut saya memang benar elemennya harus ada sesuatu yang mendesak menurut saya. Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Ketut ya kalau nggak salah. Itu akan sesuatu yang bagus kalau ada seperti itu sehingga kita meningkatkan atau istilahnya tadi apa comfort level harus ditiadakan sehingga seseorang itu bisa berkembang atau growing ya. Comfort zone-nya harus diusik atau kalau di shaking gitulah istilahnya. Jadi beberapa hal yang mungkin yang bisa menggagalkan seseorang atau mungkin suatu organisasi itu kurang mental agility-nya adalah kalau menurut saya kalau everything is apa namanya is right atau semuanya baik-baik saja. Nah, kadang-kadang oleh sebab itu, waktu saya dulu bekerja di GE beberapa tahun yang lalu, waktu CEO-nya masih Jack Welch, itu yang dia lakukan adalah selalu change yourself or somebody else will change you. Selalu harus transform, selalu harus mempunyai pemikiran-pemikiran baru, jangan terlalu comfort saja dengan apa yang ada sekarang. Bahkan meskipun revenue masih naik, beliau sudah memikirkan cara-cara baru atau bisnis-bisnis baru. Jadi mungkin jawabannya dari saya, mungkin nanti bisa ditambah yang lain adalah jangan sampai ada apa namanya istilahnya comfort gitu atau situasi di mana mereka terlalu comfort dan sudah selalu comfort sehingga tidak mau merubah hal atau mencari hal-hal yang baru. Contohnya tadi misalnya exercise mengenai find a different alternative solution misalnya gitu. Jadi adakan aja seperti workshop atau pertemuan atau engagement atau whatever the name yang selalu merangsang seseorang itu untuk berpikir lebih dari satu. Artinya misalnya memulai bisnis baru lebih dari satu. Jadi innovative culture itu adalah juga harus didengungkan dalam suatu perusahaan sehingga itu tadi tidak keenakan gitu. Mungkin itu dari saya, Kang Dudi. Mungkin yang lain bisa menambah, boleh? Silakan. Terima kasih, Pak F. Ya. Ya, Mbak Ratna silakan. Oke, kita lanjut lagi. Makasih ya Kak Dudi pertanyaannya. Ini nih Mas Effendi, ada yang nanya nih, gimana menciptakan mental agility khususnya ke pekerja baru di suatu perusahaan dari Pak Heri Kuswanto. Pak Heri Kuswanto, ya. Saya juga membantu ini menjadi anggota Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM di LPS, kawan-kawan. Jadi lembaga penjamin simpanan. Di situ kita memang baru saja beberapa bulan yang lalu itu kami menerima 100 lebih new graduates dari seluruh Indonesia. Dan mereka masuk dalam suatu program 1 tahun penuh kira-kira. Kemudian mereka istilahnya ditempatkan atau di-assign ke berbagai function atau division gitu. Ini the best people, the best young people, fresh graduates mostly dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mental agility tentu saja mereka pas sebelum masuk ketat sekali pemilihannya, termasuk assessment tadi, termasuk psychological assessment, termasuk juga melihat bagaimana how agile they are pada waktu mereka menjadi mahasiswa.
biasanya saya juga alami ini pada waktu saya di GE adalah bahwa, atau di Standard Chartered, bahwa orang-orang yang fresh graduate yang akan masuk dan punya pengalaman berorganisasi, menyelesaikan banyak masalah di kemahasiswaan maupun di project-project yang mereka lakukan untuk dosennya atau untuk ya fakultinya, itu semuanya membentuk ke mental agility. Bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah dalam suatu project-project tertentu dan di organisasi senat dan seterusnya. So, saya kira saya biasanya melihat itu tadi, pengalaman sebelumnya itu dalam hal itu, karena itu sudah suatu modal untuk mempunyai mental agility tadi. Nah, begitu masuk mereka di-assign ke suatu function-function tertentu dan mereka diberikan project, Mas. Project-project tertentu. Nah, ini project-project ini mereka akibatnya harus bekerja long hours, bekerja dengan tim. Nah, ini semuanya dan mencoba atau berinovasi, mereka harus mengusulkan atau suatu solusi baru gitu terhadap beberapa masalah misalnya. Ini semuanya akan improve mental agility itu, dan mereka dibiasakan seperti itu. Jadi diberikan assignment, jadi bukan hanya duduk di kelas, tapi diberikan assignment terus, menyelesaikan masalah, memberikan kemungkinan solusi yang beberapa solusi. So, ini semuanya akan menjadikan mereka nanti bekerja di LPS dengan bagus karena mental agility-nya meningkat dan mereka tidak terbiasa dengan hal yang mudah, tapi sudah terbiasa dengan hal-hal yang sulit yang mereka harus solve. Itu yang kita lakukan waktu itu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Effendi, ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau tadi ada yang nanya, Mbak Isti kalau nggak salah nanya, gimana supaya punya bawahan yang memiliki mental agility. Ini Kak Sylvia Latifa nanya, gimana sikap kita ketika menghadapi atasan yang kurang peduli dengan mental agility? Jadi ini dari sisi bawahannya yang bertanya. Kalau atasannya memiliki sikap jadi yang atasannya kurang mental agile gitu. Iya. Iya. Bagaimana menghadapinya, Mas Effendi? Oke. Saya tadi ingat bahwa ada satu perkataan bahwa kita itu jangan menjadi orang yang takut di judge atau di komentari gitu kan, ada kan ya. Jadi gini, pada dasarnya stick to the, waktu saya di GE ini sekali lagi pimpinan GE Jack Welch waktu itu bilang bahwa if you want to be successful in GE, you have to have the 4 E's kata dia. One is to have the energy, kedua adalah energize other people. Ketiga adalah edge atau keberanian mengambil keputusan yang sulit, dan keempat adalah execution. Nah, menjawab pertanyaan tadi, saya kira stick to those 4 E's saja menurut saya. Artinya gini, meskipun atasan Anda tidak agile atau kurang mengedepankan atau bahkan tidak care terhadap being agile in the department atau in the function, saya kira please continue to do that gitu. Anda sendiri. Makin lama nanti akan, kawan-kawan tahu nggak bahwa energizing others itu atau antusiasme itu semuanya menular loh ya. Kalau kita berbicara dengan bos kita dengan sangat antusias yang tinggi, dengan energi yang tinggi, makin lama menurut saya akan makin terpengaruh dia gitu. So stick to that. Kalau saya bilang tetap pertahankan, tetap being agile, and execute istilahnya lakukan the 4 E's tadi itu menurut saya gitu. Mungkin Mas Isdar mau komentar. Wah, tembak di tempat, Mas. Iya, jadi tadi pertanyaannya soal atasan yang nggak agile ya. Iya. Jadi minta maaf tadi saya nggak ikut presentasinya dari awal, Mas Effendi. Tadi ada presentasi yang lain.
Jadi mungkin kalau saya bicaranya soal agility secara umum ya Mas, karena saya nggak jelas konstruk mental agility-nya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih kita harus tadi seperti yang Mas Effendi bilang, yang pertama kalau orang lain nggak agile, ya kita kalau kita menganggap agility ini sesuatu yang baik buat kita, organisasi, ya keep doing it aja gitu. Ini nanti akan membuat orang lain ke-influence mudah-mudahan. Yang kedua ya sebenarnya kalau buat saya sih coaching itu bisa datang dari bawah ke atas juga gitu. Nah, tapi tergantung bagaimana kita mengenali atasan kita gitu kan. Ngomong frontal apa enggak, atau nanti pas lagi di luar, lagi minum kopi bareng atau enggak. Ada beberapa cara sih, dan caranya pasti unik masing-masing. Dan buat saya cara yang ketiga yang paling mengena itu adalah ya kalau kita menunjukkan kita agile dan performance unit kita yang kita pimpin misalnya kelihatan baik, dan mungkin diam-diam atasan kita nanti akan melihat bahwa oh ternyata gitu bisa saya ikutin juga gitu. Ya mudah-mudahan itu sih yang bisa saya bagi, Mas Effendi. Terima kasih tembakannya. Wah, tembakannya tepat sasaran dan bagus sekali pendapatnya. Terima kasih, memang betul. Terima kasih Pak Isdar. Oke, Mas. Waktu kita sisa 3 menit, Mas Effendi, tapi pertanyaannya masih banyak sekali. Ya. Banyak banget yang tertarik dengan materi kita malam ini. Saya coba satu lagi pertanyaan ya. Mungkin Kak Henry Yustanto. Boleh di-unmute, Kak? Ya, halo. Ya, silakan, ya, Mas silakan, Henry Kak. Yustanto. Iya, makasih Pak kesempatannya. Saya ingin bertanya, karena ini kan kita bicara bukan skill technical ya. Mental agility ini kan sesuatu yang seperti sesuatu yang saya lihat banyak yang memang susah dibentuk. Tapi kalau tadi disampaikan kan ini mudah bisa dibentuk. Cuman kalau bicara organisasi kan kadang timingnya itu kita butuh cepat. Kayak organisasi harus cepat berubah, orang-orangnya bisa cepat kita develop. Pertanyaannya seberapa mudah kita develop mental agility ini? Instead of, let's say, karena tadi kalau memang kayaknya susah, mungkin strategi kita lebih baik buy instead of kita develop internal, misalnya gitu. Karena ya tadi sesuatu yang sepertinya kalau tadi ceritanya kan ini traits ya. Jadi sepertinya lebih susah, bukan nggak bisa, tapi kayak bakat itu lebih mudah kalau emang udah ada bakatnya, udah given gitu. Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, kalau saya mengacu lagi kepada HEDS tadi, sekali lagi bukan promosi, tapi saya itu suka sekali dengan Harrison Assessment Talent Solution itu karena essential traits untuk suatu, jadi gini, ada suatu pekerjaan misalnya CFO misalnya kita minta mencari CFO. Nanti dimasukkan dalam istilahnya algoritma di situ bahwa oke, dengan seorang CFO maka essential traits itu apa yang harus dibutuhkan. Kamu tuh. Halo? Essential traits itu yang dibutuhkan adalah apa? Nah, itu yang saya bilang bicara mengenai 4 hal itu. Jadi self motivation, inisiatif, being enthusiastic, dan wants challenge itu misalnya contohnya adalah 4 traits yang diperlukan untuk dalam hubungannya dengan mental agility. So, konkretnya ya Mas, menurut saya mental agility sebetulnya hampir kayak emotional intelligence gitu ya. Maksudnya bisa di-improve gitu, bisa di-enhance gitu. Nah, tapi gini, memang benar bahwa kadang-kadang ada orang di suatu organisasi yang sudah tidak, istilahnya tidak bisa diubah gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya kalau itu langkahnya memang kita harus istilahnya apa ya? Counsel itu tadi ya, counseling mungkin ya. Dan diberi kesempatan gitu. Nah, setelah itu memang kalau tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang ya mungkin harus istilahnya dilakukan pendekatan khusus itu, istilahnya seperti itu. Tapi menurut saya still bahwa the elements of being agile itu bisa diimprove, bisa dipelajari, berapa umurnya pun seseorang gitu. Tapi biasanya memang makin senior seseorang, merubahnya itu, meningkatkannya itu harus ada kejadian yang
significantly different gitu ya, atau itu tadi kadang-kadang ada kejadian yang kepepet gitu, itu menyebabkan orang bisa improve their mental agility gitu. Tapi sekali lagi kita talking about long term ini, kita talking about after COVID-19 itu, after the new normal itu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin sudah harus mulai ditingkatkan periodically tanpa harus ada menunggu kejadian disaster dulu gitu misalnya. Gitu ya Mas mungkin. Oke Pak. Mas Basuki Ismail apa kabar? Terima kasih Mas Effendi, saya terima kasih. Sangat inspiratif dan mengingatkan saya lagi bahwa kita tetap harus agile. Ya, teman saya di makro. Oke Mbak Ratna, saya kira bagaimana? Ya, nggak terasa Mas Effendi kita udah 90 menit dan antusias dari teman-teman malam hari ini luar biasa, masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang belum kita bisa bahas satu persatu ya. Iya. Mungkin next atau gimana Mas Effendi, ada yang biasanya yang dilakukan adalah mungkin nanti Ratna kalau bisa ada beberapa yang dicatat atau bisa kita lihat lagi. Kemudian saya dengan senang hati kalau bisa menjawabnya via email atau apa begitu. Atau kalau ada pertanyaan khusus, email saya juga siap untuk menerima. Oke, baik, siap. Ini Coach DT juga akhirnya sudah muncul. Hai, Coach. Wah, penting ini. Coach, tadi mungkin ada yang mau disampaikan, Coach, ke kita. Ya, ini Coach, udah 90 menit, dan teman-teman sebenarnya masih banyak banget nih ternyata yang masih bertanya, masih sangat mungkin kita menunggu sedikit sebentar, Coach Denny bisa ya. berkomentar gitu ya. Silakan. Ya, silakan, Coach. Terima kasih banyak Pak Effendi, teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Satu kehormatan besar kami bisa mendapatkan insight, wisdom, dan diskusi langsung dengan Pak Effendi. Gue mau bilang Om kok nggak enak hati gitu ya. Jangan ya. Jangan. Itu rahasia dapur tuh. Jadi teman-teman semua, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir untuk acara sesi yang sangat dahsyat ini. Saya tadi di awal ngumpet sebentar, sekarang muncul lagi. Seperti janjinya Pak Effendi tadi, nanti kita akan compile pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tentu akan butuh waktu sebelum nanti akan di-share ke teman-teman semua. Dan akhir kata adalah mental agility ini, kalau yang saya tangkap tadi itu memang merupakan fondasi amat sangat mendasar, yang gampangnya jangan baperan kan gitu ya. Iya. Jadi dalam kondisi apapun kita nggak baperan, dan saya kira kiat-kiat yang tadi sudah dibagikan dan di-share itu bisa kita langsung pakai sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat betapa energetiknya Pak Effendi, sama sekali nggak kelihatan bahwa sebetulnya masih umur 17 gitu ya. Jadi teman-teman semua, mari kita unmute semua, kita akan berikan tepuk tangan, aplaus sama-sama untuk Pak Effendi. Ayo kita unmute. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Pak F. Terima kasih Pak. Terima kasih Ratna. Kita boleh videonya dinyalain dulu ya. Kita foto bersama dulu. Ayo kita foto bareng yuk. Sesi kita malam hari ini. Boleh videonya dinyalain dulu. Kita foto bersama dulu ya. Foto bersama. Siap. Videonya dinyalain semua. Merah putih saya kelihatan kan? Slide pertama. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang kedua. Ya. Tetap tersenyum, ditahan dulu ya senyumnya ya. Saya kode dari sini ya. Oke. 1, 2, 3. Bilang buncis. Oke, lanjut lagi ke slide yang ketiga. Teman-teman di slide yang ketiga, ayo kita siap-siap, kita smile. Saya hitung 1, 2, 3, saya buncis. Thank you.
Oke. Oke. Slide keempat. Masih ada. Banyak ya. Masih ada nih yang belum masuk nih. Masih ada nih, baru masuk nih lagi nih. Oke, akhirnya 160. muncul juga. Oke. Saya hitung ya. Saya hitung ya, ditahan lagi sedikit ya. 1, 2, 3, saya buncis. Oke. Thank Ada you. lagi kayaknya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Mbak Terima kasih, Ratna. Uncle. Dani Suara. Salam Dani Suara. Denis, Pak Effendi, Pak Belajar, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puspita. Ibu Ratna. Oh, Meti. Terima kasih, Meti. Teman-teman semuanya, terima Bida. kasih. Good Terima night. kasih Ibu Meti. Top of the world. Bagus. Kamu, salam. Malam juga, Suhu. Matur Malam. nuwun. Weh. Sama-sama, Terima kasih. alumni. Coach Denny, terima kasih. Chartnya bagus sekali. Muncul sudah Mbak Meti kan? Terima kasih semuanya. Meti, Mas Basuki, terima kasih. Mari. Makasih Pak Effendi, Mas Effendi, makasih. Terima kasih Pak Effendi. Terima kasih banyak. Pak Denny, selamat malam. Pak Ibu. Ya.